Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Naufal Sauki dengan NIM 2204110947. Saya dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal dari Bapak Nurdiansyah, soal PKN dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia, yaitu soal pertama ialah jelaskan mengapa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus bagi warga negara, khususnya para generasi muda. Baik, pertama-tama tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga terciptanyalah generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbangsih dalam pembangunan bangsa. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal keadaan ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan cara-cara yang damai dan serius atau dengan cara-cara yang cerdas. Kedua ialah mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujuan dari pentingnya pendidikan kewarganegaraan tersebut. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positifnya dan menolak hal-hal yang tidak baik atau tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa. Akhirnya, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus ikhlas untuk menyumbangkan setiap potensinya demi kemajuan tanah air, walaupun mendapat iming-iming popularitas atau harta dari pihak-pihak lain. Soal yang kedua ialah jelaskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di segala bidang agar dapat terwujud dengan baik. Baik, yang pertama kita akan menerapkan dalam sila yang pertama. Penerapan dalam sila pertama yang bisa kita lakukan ialah percaya serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Hormat menghormati dalam bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan walau berbeda-beda. Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Jangan memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Mempunyai sikap toleransi antara umat beragama. Pada sila yang kedua, bisa kita ambil atau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan, budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi, mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan tertentu, khususnya tempat tinggal dan yang lainnya, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai, menghargai, dan saling menghormati sesama manusia, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Baik, pada sila ketiga bisa kita terapkan cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air, satu tanah air Indonesia. Mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia,
menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Pada sila keempat, bisa kita terapkan seperti keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran agar hak serta tanggung jawab masyarakat di dalam pengelolaan hidup. Dan pada sila terakhir, kita dapat meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama seperti bakti sosial, gotong royong, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apapun orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak baik kepada orang lain. Tidak mengganggu orang lain dengan apapun yang kita lakukan, dan menegur sapa yang mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Menghargai karya atau hasil karya cipta yang dimiliki oleh orang lain. Soal yang ketiga ialah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hidup bersama-sama dengan negara lain atau dengan bangsa lain. Harus memiliki identitas nasional. Mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Dan sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia dan jelaskan alasan bangsa Indonesia sepakat untuk menggunakannya sebagai identitas negara. Baik, yang pertama, mengapa bangsa Indonesia hidup bersama-sama dengan bangsa lain di dunia harus memiliki identitas nasional? Mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Baik, mengapa penting identitas nasional itu bagi Indonesia, bagi negara Indonesia? Fungsi dari identitas nasional tersebut ialah, atau fungsi dari identitas nasional tersendiri yaitu sebagai landasan atau sebagai landasan negara, sebagai pembela dari negara Indonesia, dan juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Fungsi sebagai landasan negara yaitu dapat membantu negara tersebut untuk berkembang serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Baik, salah satu contoh identitas negara atau salah satu contoh identitas nasional Indonesia ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Indonesia, yaitu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Mengapa orang Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Yang jelas, bahasa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan suatu ciri khas yang dimiliki oleh orang Indonesia, yang secara filosofis membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus-menerus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, serta rasa kebanggaan pemakaiannya senantiasa harus dibina. Soal yang keempat ialah bagaimana upaya dalam mempertahankan isi dan kandungan Pancasila dengan zaman modern saat ini. Jelaskan serta uraikan secara jelas. Baik, yang pertama kita akan pergi ke sila yang pertama. Cara mempertahankannya ialah pada sila pertama, harus adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu. Kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Pada sila kedua, hal yang bisa kita lakukan ialah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya. Terus adanya pengakuan adil manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya. Pada sila ketiga, yang bisa kita lakukan adalah pengakuan terhadap persatuan bangsa dan cinta dan bangga akan negara Indonesia. Pada sila keempat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Negara
negara adalah untuk kepentingan rakyat dan keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama. Dan pada sila kelima, hal yang dapat kita lakukan ialah yang pertama, perwujudan keadilan sosial. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga ialah adil dan makmur yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, soal yang kelima ialah atau soal yang terakhir, carilah satu kasus berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia. Menurut Anda, uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Baik, kasus yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini adalah kasus tentang kecurangan pemilu. Kecurangan pemilu. Sebagaimana kita ketahui ialah Indonesia adalah negara demokrasi. Setiap 5 tahun sekali, masyarakat kita merayakan pesta demokrasi terbesar, yakni pemilihan umum atau sering disebut dengan pemilu. Dalam agenda tersebut, masyarakat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, serta DPD RI. Pemilu adalah wujud demokrasi yang mana semua warga negara Indonesia berhak memilih dan dipilih oleh masyarakat secara langsung. Namun, kegiatan pemilu sering diwarnai oleh kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, bentuk kecurangan yang sering terjadi di waktu pemilu ialah yang pertama ialah seperti politik uang. Politik uang adalah bentuk pemberian suap kepada seseorang dengan maksud agar orang tersebut tidak menyalurkan hak atau menyalurkan haknya dengan satu instruksi khusus. Misalnya, diminta memilih salah satu paslon pada saat pemilihan umum. Pemberian suap bisa berupa uang secara langsung atau barang yang dilakukan oleh simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik. Kegiatan ini biasanya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar memberikan suara mereka kepada partai politik atau pasangan calon yang bersangkutan. Yang kedua ialah seperti kampanye hitam. Kampanye hitam pada pemilu ialah bentuk propaganda kepada masyarakat yang isinya negatif dan keburukan dari lawan politiknya. Keburukan tersebut digunakan untuk merusak citra dan mempertanyakan reputasi dari lawan politik yang dimaksud. Target-target kampanye hitam biasanya tidak hanya menyasar kepada personal, tapi juga mengarah kepada keluarga, kerabat terdekat, bahkan lingkungan tempat tinggal dia dan tempat lingkungan bekerja. Berbagai media digunakan untuk melakukan praktik kampanye hitam seperti media sosial, majalah, baliho. Kampanye hitam adalah bentuk kecurangan saat pemilu yang dapat merugikan lawan secara personal. Yang ketiga adalah penggelembungan suara. Penggelembungan suara adalah bentuk kecurangan yang mana oknum panitia atau pihak tertentu merubah data hasil pemilihan umum yang semula kecil menjadi besar. Biasanya ada pihak yang menjanjikan keuntungan bagi para oknum yang melakukan penggelembungan suara. Tujuan dari kecurangan ini adalah untuk menambah suara dari salah satu calon tertentu. Selain itu, kecurangan ini merugikan calon lain yang memperoleh suara secara sah. Jadi, kesimpulannya ialah pemilu adalah ajang pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat kita diberi kebebasan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif lainnya. Namun sayang dan sangat disayangkan, pemilu sering diwarnai oleh kecurangan-kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti politik uang, kampanye hitam, dan penggelembungan suara. Sikap kita sebagai masyarakat yang demokratis harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan menghindari kecurangan-kecurangan tersebut. Bahkan apabila kita melihat praktik kecurangan, maka kita harus melaporkannya pada pihak yang berwenang. Selanjutnya,
Berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoal keberagaman. Baik, kita bicara soal keberagaman. Hal-hal yang bisa timbul karena hal keberagaman ini ialah seperti sentimen kedaerahan. Sentimen kedaerahan ini misalnya kerusakan sosial yang terjadi di ibu kota Jakarta antara suku Betawi, suku asli, dengan suku bangsa Madura, suku mendatang. Yang kedua ialah perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Perubahan nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi ini ternyata telah memicu timbulnya konflik sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti contohnya, Jakarta sebagai ibu kota negara seringkali diwarnai oleh peristiwa kerusuhan, seperti peristiwa Tanjung Priuk. Yang selanjutnya adalah timbul pertentangan antar budaya. Pertentangan antar budaya ini akan timbul jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa dan budaya kadang-kadang diwarnai konflik antar budaya. Dan selanjutnya adalah kecemburuan sosial. Contoh-contoh kecemburuan sosial yang pernah terjadi di kalangan masyarakat kita ialah seperti peristiwa Tasikmalaya adalah contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan sosial penduduk antara penduduk pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Selanjutnya peristiwa Poso adalah contoh konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama antara umat Islam dengan umat Kristen. Peristiwa Sambas adalah konflik yang disebabkan perbedaan etnis antara suku Dayak dengan suku Madura. Baik, sekian yang hanya bisa saya sampaikan atau saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.